Kali ini The Face Cinema akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Adam Project yang dirilis tahun 2022. Film ini mengisahkan seorang pilot penjelajah waktu yang bernama Adam yang kembali ke masa lalu untuk mencari istrinya yang hilang. Serta dia bertemu dengan dirinya yang masih kecil dan juga dengan sang ayah. Mereka mengemban misi untuk menghancurkan mesin waktu demi menyelamatkan masa depan. Nah, bagaimana keseruan alur cerita film selanjutnya? Oke, sebelum lanjut alur cerita film ini, yang belum sholat silakan sholat dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan apa tujuan kita di atas dunia. Suatu saat nanti memungkinkan teknologi bisa membuat manusia melakukan perjalanan menembus waktu. Pada tahun 2050, seorang pria bernama Adam Red mencuri pesawat untuk misi penyelamatan sang istri yang hilang terjebak di tahun 2018. Dan dia dikejar oleh pesawat lain di atas atmosfer bumi. Kemudian Adam menembakkan sinar plasma yang menciptakan portal waktu ke tahun 2018, sehingga pesawat Adam masuk dan kembali ke masa lalu. Scene berpindah ke tahun 2022 atau 28 tahun sebelumnya. Adam muda berlari di sekolah karena dikejar oleh dua orang anak yang suka mengerjainya. Dia kemudian dipukul oleh temannya itu. Dan akhirnya ibunya Adam datang ke sekolah dan Adam mendapatkan hukuman skorsing dari pihak sekolah. Sifat Adam ini berubah dikarenakan kematian ayahnya setahun yang lalu karena kecelakaan, yang membuat Adam bersikap dingin kepada ibunya. Pada malam hari, Adam ditinggal di rumah sendirian saat ibunya pergi makan malam. Saat Adam sedang asik bermain game di kamarnya, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Sehingga hal itu membuat Adam penasaran dan ingin mencari tahu penyebabnya. Dia mengikuti anjing peliharaannya yang pergi ke dalam hutan di samping rumahnya. Dan di sana Adam heran karena banyak pohon yang terbakar. Lalu ketika Adam mendengar suara yang menakutkan, Adam berlari kembali ke rumah. Akan tetapi, ada yang mencurigakan di dalam gudang, yang membuat Adam semakin penasaran. Dan benar saja, Adam kecil menemukan seseorang yang terluka di gudangnya. Orang tersebut adalah Adam dari masa depan. Kemudian Adam dewasa menanyakan kepada Adam kecil, ini tahun berapa? Dan Adam kecil pun menjawab sekarang adalah tahun 2022. Ternyata Adam dewasa salah melompat waktu yang seharusnya dia pergi ke tahun 2018 dikarenakan kesalahan sistem saat melompat waktu. Adam kemudian masuk ke dalam rumah mencari sesuatu untuk mengobati lukanya. Di sana Adam kecil bukannya membantu tapi malah terus mengganggu sehingga membuatnya kesal. Don't touch that. Adam dewasa pun meminta jangan mengganggunya dengan menyebut namanya. Lantas Adam kecil pun merasa heran dari mana pria itu tahu namanya, padahal mereka sama sekali belum pernah kenal. Adam dewasa kemudian memberitahukan kalau dia memakai jam yang sama peninggalan sang ayah, dan juga ada bekas luka yang sama, serta dia juga yang memberi nama pada anjingnya. Akhirnya Adam kecil pun mengerti jika orang tersebut adalah dirinya di masa depan, yang membuat Adam kecil hampir saja pingsan. Lalu Adam pergi untuk mengecek kondisi pesawatnya yang rusak. Pesawat itu dalam mode siluman sehingga tidak terlihat untuk menghindari dari kejaran musuh. Adam mencoba mengaktifkan kunci pesawat akan tetapi kunci itu tidak berfungsi. Dikarenakan kunci tersebut akan aktif jika pemiliknya dalam keadaan sehat, sedangkan Adam dalam keadaan terluka. Di masa mendatang, kunci terhubung dengan DNA sang pemilik yang diprogram aktif jika dalam keadaan sehat. Lalu Adam meminta Adam kecil untuk mengaktifkan kunci tersebut, dikarenakan Adam kecil adalah dirinya juga, dengan DNA yang sama. Akhirnya mereka pun bisa masuk ke dalam pesawat. Saat di dalam pesawat, Adam mengaktifkan perbaikan otomatis pada pesawatnya yang rusak. Di sana, Adam kecil pun penasaran dan bertanya kepada Adam besar, apakah kamu di masa lalu ingat akan kejadian ini? Lantas Adam besar pun menjelaskan semua ini telah diprogram baik kamu dan saya. Jika pergi ke lompatan waktu dan saat kembali maka otak kita akan diprogram reset sendiri. Kita tidak akan pernah ingat akan kejadian yang telah terjadi. Keesokan paginya, Adam kecil bersemangat untuk menemui Adam besar di gudang. Di sana dia melihat Adam besar sedang mengobati lukanya. Adam kecil pun sangat kagum melihat tubuh Adam besar yang sangat kekar. Sehingga Adam kecil pun menjadi tersenyum dan bertanya, apakah di masa depan badan saya akan seperti itu dan disukai oleh banyak wanita? Karena saat ini Adam kecil memiliki postur badan yang sangat kecil dibandingkan teman-temannya.
Singkat cerita, akhirnya kedua Adam pergi ke apotek membeli obat untuk mengobati lukanya itu. Dan Adam kecil pun menunggu di luar apotek. Saat di luar itu, lagi-lagi dia bertemu musuh sekolahannya, sehingga dia pun di sana dipukul dan membuat Adam melarikan diri dari sana. Adam besar pun yang menyaksikan hal itu tentu saja membuatnya geram dengan anak itu, yang dia sendiri juga mengenali kedua anak nakal itu di masa lalu. Lalu Adam memberi peringatan kepada anak itu untuk tidak mengganggu Adam lagi. Again, I'll know, and I will find you. Sesampainya di rumah, Adam menemui Adam kecil yang lagi kesal karena telah dibully temannya. Lalu Adam kecil pun bertanya foto yang ada di smartphone-nya. Wanita itu adalah istri saya yang bernama Laura yang terjebak di tahun 2018, ucap Adam besar, sambil beranjak pergi dari sana. Keesokan harinya, ada pesawat di atas danau yang sedang mengintai. Pesawat itu adalah pesawat dari masa depan yang mengejar Adam waktu itu. Ternyata, keberadaan Adam telah terdeteksi sehingga pemimpin yang bernama Maya Sorian memerintahkan anak buahnya untuk melacak koordinat keberadaan Adam. Find him. Saat di meja makan, Adam menceritakan tentang pertama kali bertemu dengan Laura. Saat itu di kampus Laura salah masuk kelas sehingga dia masuk ke kelasnya Adam dan disanalah dia saling jatuh cinta. Sekitar beberapa tahun yang lalu, Laura pergi menjelajah waktu dan dikabarkan pesawatnya lenyap. Diperkirakan pergi di tahun 2018. Padahal Laura adalah pilot terbaik di kesatuannya sehingga membuat hal itu tidaklah masuk akal. Kemungkinan besar Laura sengaja dilenyapkan dikarenakan Laura sangat mengetahui rahasia besar proyek dari Maya Sorian. Dan dari nama Maya itu, Adam kecil ingat kalau itu adalah teman ayahnya dalam pengembangan proyek penemuannya yang dinamakan The Adam Project. Adam pun membenarkan, akan tetapi di masa depan Maya bukanlah orang yang baik karena dia memanfaatkan penemuan ayahnya dengan memonopoli dan meraup kekayaan dengan memanfaatkan mesin akselerator waktu ciptaan ayahnya. Maka dari itu, Adam ingin menyelidiki semua itu dan berencana pergi ke tahun 2018. Namun tiba-tiba prajuritnya Maya menyerbu rumahnya dan Adam pun bertarung dengan pasukan Maya. Di saat Adam terpojok, hal yang tidak terduga ternyata Laura muncul di balik pepohonan yang membantu Adam yang terpojok. Lalu mereka pergi dari sana menggunakan mobil. Akan tetapi musuhnya itu tidak menyerah begitu saja dan terus menyerang. Adam dan Laura berusaha keras mencari cara agar lolos dari kejaran Maya dan pasukannya itu. Akhirnya mereka pun lolos dan pergi ke sebuah rumah yang dimana rumah itu adalah rumah Laura yang merupakan tempat untuk dia bersembunyi selama ini. Laura pun menceritakan kenapa dia pergi ke tahun 2018 karena dia ingin menyelidiki tentang pesawat yang menjelajah waktu ke tahun 2018. Akan tetapi di catatan tidak ada seakan pesawat tersebut tidak pernah ke tahun tersebut. Lalu Adam kecil pun berkata semua itu bisa saja terjadi jika ada seseorang yang merubah aliran waktu sehingga bisa menghapus data tersebut. Dan pesawat Laura pun dihancurkan dan membuatnya terjebak tidak bisa kembali. Cute kid. Pesawat yang menjelajah waktu ke tahun 2018 adalah pesawatnya Maya yang ingin meraup keuntungan dikarenakan tahun itu pertama kali akselerator partikel waktu diuji coba. Sehingga Maya ke sana menemui dirinya untuk mendapatkan berbagai informasi agar dia dengan mudah menguasai dunia. Dengan pertimbangan, Laura meminta Adam untuk pergi ke tahun 2018 di mana mesin itu diciptakan dan meminta Adam untuk menghancurkan agar aliran waktu kembali seperti semula. Tetapi di sini Adam sedikit kurang setuju dikarenakan jika hal itu dilakukan maka masa depan akan berubah dan dia tidak bisa lagi bertemu dengan Laura. Laura pun menjelaskan tidak semuanya berubah. Ada momen-momen yang tetap ada seperti saat pertama kali dia saling berkenalan. Walaupun nama Laura belum pernah ada tertulis di masa depan, tetapi dia percaya waktu akan tetap menuntun manusia menjalani takdirnya. Beberapa saat kemudian, alarmnya Laura berbunyi dan ternyata itu adalah pasukan Maya yang telah mengetahui lokasinya. Adam disuruh pergi dari sana dan Laura akan menghadang pasukan itu agar Adam bisa pergi ke tahun 2018. Kedua Adam pun akhirnya berhasil menerbangkan pesawatnya yang dimana Laura semakin terdesak dan hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya Maya menembaknya. Maya pun mengejar Adam hingga terjadi kejar-kejaran, dan Adam pun akhirnya bisa bersembunyi di balik celah tebing.
Akan tetapi, dia hanya punya satu kesempatan walaupun dia berdua tidak bisa kembali ke masanya. Jika mesin waktu itu dihancurkan, karena semuanya akan kembali seperti semula. Dengan yakin, mereka berdua sepakat dan masa bodoh dengan masa depan dan pergi ke masa lalu di tahun 2018. Oh yeah. Scene berpindah ke tahun 2018 di sebuah kampus. Kedua Adam pun pergi ke sana, di mana itu tempat ayahnya mengajar. Tidak butuh waktu yang lama, sang ayah pun dapat mengetahui kalau itu adalah anaknya yang telah datang dari perjalanan waktu. Adam? Dad. Time travel? Sang ayah pun memarahi anaknya karena perjalanan waktu ke masa lalu dapat merubah sesuatu di masa depan, dan itu sangatlah dilarang. Ayahnya dan Maya juga sudah memperketat protokol penggunaan akselerator perjalanan waktu agar tidak sembarang digunakan. Tetapi di sini ada mengatakan semua itu percuma karena Maya telah merubah semua itu di masa depan saat dia pergi ke masa lalu. Makanya dia berencana untuk menghancurkan mesin itu agar semuanya kembali normal. Lalu di sebuah penginapan, ayahnya masih memberikan sesuatu penolakan atas aksi anaknya itu. Dikarenakan sesuatu yang terjadi di masa depan biarkan saja terjadi demi kelangsungan alam semesta. Di sini Adam berusaha menyadarkan ayahnya dengan berkata, untuk apa jika masa depan dibuat hancur dengan ulah tangan seseorang, yaitu Maya. Dan Adam pun bilang kenapa ayahnya lebih mementingkan alam semesta yang hancur ketimbang masa depan anaknya, yang seharusnya tidak mengalami hal ini. Dan akhirnya membuat sang ayah pun sadar. Sementara di kantor perusahaan Sorian, Maya sedang menghubungi pejabat pemerintah untuk proyek yang sedang dia kembangkan. Lalu tiba-tiba saja Maya dari masa depan datang untuk kedua kalinya dan meminta Maya untuk tidak melibatkan pemerintah. Dikarenakan jika pemerintah ikut serta dalam proyek ini, maka usaha kita selama ini akan sia-sia. Maya muda meminta Maya masa depan itu untuk kembali karena akan merubah aliran waktu masa depan, dan dia juga meminta untuk berhenti memberikan informasi masa depan demi keuntungan pribadi. Maya muda saat ini masih memiliki integritas sebagai ilmuwan. Dia dan Louis memiliki protokol etika untuk tidak bertindak sembarangan. Lalu Maya masa depan pun berkata, Maya adalah Maya yang menjadikan Maya masa depan seperti sekarang ini. Karena jika tidak menuruti, maka suatu saat penemuan ini akan dilupakan dan kamu akan dibuang pemerintah. Apalagi Adam dari masa depan akan datang ke sini untuk menghancurkan proyek besar ini dengan merubah aliran waktu. Jadi kamu harus pikirkan baik-baik. We can't control time travel. Keesokan harinya, Adam dewasa dan Adam kecil mendatangi kantor itu untuk meledakkan akselerator mesin waktu itu. Di mana Adam kecil ditugaskan untuk menjaga Adam dewasa dengan memberikannya drone yang bisa mengeluarkan senjata untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Dan benar saja, ternyata saat Adam memasuki gedung itu, tiba-tiba prajurit Maya menyerangnya. Adam kecil pun berusaha membantu dengan menembak drone yang dikendalikannya. Pada saat itu juga, sebuah mobil melaju kencang ke arahnya yang hendak menabrak Adam. Tapi tiba-tiba mobil itu ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata di dalamnya sang ayah yang niat membantunya. Di sana ayahnya memberitahukan ke Adam jika menghancurkan mesin itu hanyalah akan sia-sia saja. Dikarenakan jika mesin itu hancur, maka semua orang akan bisa membuatnya kembali. Yang harus dilakukan adalah dengan menghancurkan hard drive atau otak penyimpanan dari mesin itu, agar tidak bisa dibuat kembali selamanya. Dalam perjalanan ke ruang mesin, mereka lupa akan Adam kecil yang sedang asik memainkan drone, dan tiba-tiba dia ditangkap oleh Maya. Sesampainya di dalam, ayahnya memberitahukan di mana hard drive itu diletakkan dan akhirnya pun dikeluarkannya dari sana. Tiba-tiba Maya dan pasukannya muncul dengan meminta hard drive itu untuk diserahkan atau dia akan membunuh Adam kecil yang telah dia sanderanya. Dan kedua Adam pun bersandiwara dengan perdebatan yang membuat perhatian Maya teralihkan. Dan dengan cepat Adam kecil menepiskan tangan Maya sehingga menyebabkan senjata itu mengeluarkan tembakan yang menyebabkan mesin akselerator tertembak dan mengalami gagal fungsi, tersedot oleh medan magnet mesin akselerator. Adam kecil pun ditarik oleh pasukan Maya dan menempel di dinding kaca mesin akselerator. Sedangkan Adam besar diserang oleh pasukan Maya yang lainnya. Di sana terjadilah aksi yang sangat keren ala Star Wars. Saat Adam besar terpojok, Adam kecil berusaha melepaskan diri dari sana dan membantu Adam besar. Ternyata masalah belum juga berakhir. Tibalah dua Maya datang untuk menodongkan senjata ke arah mereka untuk meminta hard drive itu diserahkan. Jika tidak, dia akan menembaknya. Tetapi di sini ayahnya malah meminta dia menembaknya karena ayahnya tahu peluru itu tidak akan bisa mengenainya dikarenakan ada medan magnet.
Saat mereka ditembak, dan benar saja peluru itu malah berbalik arah ke arah medan magnet, yang dimana Maya Muda berada di arah tersebut. Dan akhirnya peluru itu mengenainya, dan Maya Muda pun tewas. Begitu juga pasti Maya dari masa depan ikut lenyap. Mereka semua berusaha menyelamatkan diri dari sana. Setelah kekacauan itu, mereka bertiga pulang ke rumah. Di sana Adam menanyakan apakah mesin itu sudah benar-benar hancur, dikarenakan mereka berdua masih ada dan belum lenyap. Sang ayah pun mengatakan mesin pun butuh proses waktu untuk merubah aliran waktu yang selama 32 tahun itu, dan mereka nanti pasti akan hilang dengan sendirinya. Dan benar saja, mereka berdua akhirnya hilang. Dan saat Adam dewasa, mereka pun bertemu dengan Laura dalam aliran waktu yang baru, dan sama-sama baru saling mengenal. Dan film pun berakhir. See you.